Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rami Fikaulia. Nah, sesuai dengan requestan kalian, pada hari ini aku bakalan bahas soal TPS bahasa Inggris. Ya, kalau nggak salah untuk bahasa Inggris ini masuk ke subtes PPU ya. Nah, untuk materi bahasa Inggris ini sendiri nggak stuck buat UTBK aja. Teman-teman bisa gunakan untuk ujian SIMAK UI, UTU UGM, UMPTKIN, dan beberapa ujian masuk perguruan tinggi lainnya maupun ujian mandiri lainnya. Di sini aku bakalan jelasin materinya, cara cepat jawabnya, dan beberapa cara menembak soal bahasa Inggris yang tepat dan yang benar. Sebelum kita bakalan bahas soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Nah, langsung kita lihat ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan jawab untuk soal bahasa Inggris. Untuk soal yang pertama, nah seperti ini ya, soal bahasa Inggris itu ada teks bacaan, ada soal. Nggak jauh beda dengan bentuk soal bahasa Indonesia, tapi bahasanya aja yang beda. Oke, kalau ada teks bacaan dan ada soal, teman-teman langsung aja baca soalnya. Kita baca langsung soalnya ya. What is the topic of the passage? Jadi yang ditanyanya apa sih topik utama atau kalimat utama dalam suatu paragraf atau dalam suatu teks bacaan. Nah, untuk tips dan triknya untuk jawab soal ini, teman-teman harus baca terlebih dahulu kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, oke, sekarang kita bakalan baca nih kalimat pertama di paragraf pertama. Katanya itu a panic attack is a sudden feeling of terror. Ya, jadi katanya itu serangan panik adalah perasaan teror yang tiba-tiba. Usually it doesn't last long but it may feeling like forever. Nah, biasanya ini tidak berlangsung lama, tetapi banyak sih yang merasa ini seperti selamanya. Oke, untuk paragraf kedua, at first a person have not idea what is wrong. Jadi pada awalnya seseorang mungkin tidak tahu apa yang salah ketika dia merasakan panic attack ini. Kemudian untuk paragraf ketiga, some people who suffer a panic attack develop a phobia. Jadi beberapa orang yang menderita serangan panik ini merupakan pengembangan dari rasa fobia yang ada pada dirinya. Untuk paragraf keempat, panic disorder is include among what is mental health of professional anxiety disorders. Kata si pakar profesional kesehatan, gangguan panik ini juga disebut dengan gangguan kecemasan. Setelah teman-teman lihat nih kalimat pertama di setiap paragraf, itu jawabannya untuk soal nomor 1 ini ya Ande ya teman-teman, panic disorders. Nah, kenapa ini jawabannya yang D? Itu teman-teman bisa lihat dulu nih choice yang pertama, kita lihat satu-satu. Oke. Yang A, mental hazard. Ini enggak ya teman-teman, ini artinya itu adalah bahaya mental. Yang di sini itu enggak bahas mengenai bahaya mental. Yang B, physical diseases. Ini juga enggak ya teman-teman. Nah, karena di sini bukan membahas penyakit fisik gitu. Kemudian yang C, emotional problem, ini juga enggak karena di sini bukan membahas masalah emosional. Oke, yang D lagi. Yang panic disorder ini iya, sebenarnya yang dibahas di soal ini adalah panic attack. Jadi karena panic attack ini enggak ada, jadi panic attack dan panic disorders ini sama. Jadi jawabannya yang benar itu adalah panic disorders. Nah, kemudian kita lihat jawaban yang D, anxiety attack. Ini juga enggak ya, ini serangan kecemasan. Jadi yang benar itu adalah yang D. Nah, lalu gimana caranya untuk cara menembak jawaban nomor 1 ini yang benar? Kalau teman-teman minim vocab, teman-teman bisa nembaknya dengan cara yang benar. Oke, aku tunjukin ya caranya. Nah, untuk caranya itu teman-teman baca juga nih kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teman-teman harus perhatikan kalimat atau kalimat apa sih yang sering keluar di setiap paragraf itu. Nah, kalau kita lihat nih paragraf pertama itu yang keluar itu ada panic attack. Nah, kemudian paragraf kedua itu nggak ada panic attack-nya ya. Kemudian paragraf ketiga ini juga ada panic attack-nya ya. Kemudian paragraf keempat juga ada panic disorders yang ada itu ya. Jadi intinya yang sering keluar itu kalimat panic gitu. Ya udah teman-teman cocokkan sama choice atau optionnya yang mana sih yang
keluar panik-paniknya gitu. Jadi jawabannya yang benar yang D ya, kayak gitu ya teman. Untuk topik utama atau gagasan utama itu selain what is topic of the passage, ada juga pertanyaan yang lain yang maksudnya itu sama. Yang pertama itu what is the subject of passage, itu juga maksudnya adalah topik utama. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, what is main idea of the passage, itu juga menanyakan topik utama ya teman-teman. Kemudian juga ada what is the author main point in the passage, juga bertanya topik juga. Jadi kalau teman-teman ketemu kalimat seperti itu intinya dia menanyakan topik utama atau gagasan utama. Jadi caranya itu sama dengan yang aku ajarin yang tadi ya. Jadi teman-teman baca kalimat pertama setiap paragraf, baru teman-teman simpulkan topik utamanya apa. Oke, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. The word light-headed in line 5 means. Jadi yang ditanya di sini apa sih maksud kata light-headed itu gitu. Nah, kalau kita lihat ini arti light-headed ini adalah pusing ya teman-teman. Oke, kalau yang A itu sedih, yang B itu pusing, yang C excited ini rasa gembira, kemudian yang D sorrowful ini sedih. Kemudian yang E distressed ini tertekan. Jadi jawaban yang cocok dengan kata-kata light-headed itu adalah yang B, dizzy. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu tuh jawabannya itu yang dizzy ya. Nah, sekarang itu kan di soal kata dia kata-kata light-headed itu ada di baris kelima. Coba deh kita lihat baris kelima. Oke. Ini dari the side ini kita baca ya. The side of panic disorder include fast heartbeat, sweaty hand, difficult breathing, and lightheaded feeling. Oke, jadi katanya di soal nomor 2 ini tanda-tanda gangguan panik itu ada detak jantung yang cepat, tangan berkeringat, kesulitan bernapas, dan perasaan pusing. Nah, kalau kita lihat ini ciri-cirinya ini mengacu ke ciri-ciri sakit ya. Nah, sementara yang di option itu kalau kita lihat option A itu sedih, itu bukan ciri-ciri sakit sih, ciri-ciri perasaan. Kemudian yang B dizzy, itu memang pusing. Pusing itu kan ciri-ciri orang sakit kan. Kemudian excited itu rasa gembira, itu juga bukan ciri-ciri orang sakit juga. Kemudian sorrowful itu juga sedih, itu juga enggak ciri-ciri orang sakit. Kemudian yang D tertekan, itu bukan ciri-ciri orang sakit ya. Jadi yang ciri-ciri orang sakit di jawabannya itu adalah yang B gitu loh teman-teman. Untuk soal yang ada kata meaning itu sebenarnya teman-teman harus hafal vocab sih intinya gitu. Intinya kalau teman-teman udah hafal vocab tanpa teman-teman melihat kalimat yang ada di teks, itu teman-teman bakalan tahu artinya gitu. Kemudian untuk cara nembaknya, sebenarnya ini aku nggak recommended sih caranya. Tapi kalau teman-teman udah kehabisan akal, ya udah teman-teman boleh nih pakai ini. Nah, ini pengalaman aku sih pas belajar TOEFL. Katanya kalau kita mencari meaning dalam suatu kalimat itu, kita lihat kalimatnya itu yang mirip-mirip bunyinya dengan pertanyaan gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di sini kita lihat light-headed ini jauh banget ya dengan dizzy. Jadi makanya aku bilang ini nggak recommended ya. Tapi kadang ada juga yang benar kayak gini. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Based on paragraph 4, what this study reveal about anxiety disorder. Jadi yang ditanya itu adalah berdasarkan paragraf 4, apa yang diungkapkan peneliti tentang gangguan kecemasan. Sekarang teman-teman langsung nih perhatikan paragraf keempat. Oke, kita harus fokus dengan kata-kata yang ada anxiety disorders karena itu kata kuncinya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan kalimat kedua di paragraf keempat. A study published last week report a link between anxiety disorder and several physical diseases. Nah, katanya berdasarkan hasil penelitian minggu lalu itu menyatakan bahwa ada hubungan antara penyakit kecemasan atau penyakit gelisah ini dengan beberapa penyakit fisik gitu. Dia kan ditanyanya sih tentang hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya ini adanya hubungan antara penyakit kecemasan dengan beberapa penyakit fisik. Jadi kata kuncinya yang kita simpulkan ini itu adalah physical diseases. Jadi teman-teman lihat di choice yang ada physical diseasesnya yang mana? Yang B kan. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah, kenapa yang B? Kalau kita lihat nih choice-nya satu-satu, yang
Yang A itu ada medication for this suffering a panic attack, ini nggak ada ya di paragraf keempat menjelaskannya. Kemudian yang B ini benar. Kemudian yang C itu katanya counselor to deal with a panic attack, ini juga nggak ada di paragraf keempat. Kemudian yang D ini kata-kata fobia, di sini nggak ada yang menjelaskan mengenai fobia. Kemudian yang E itu melakukan treatment, itu nggak ada ya di paragraf keempat. Jadi yang cuman ada di paragraf keempat ini adalah physical diseases gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau teman-teman cara nembaknya nih aku ajarin. Jadi cara nembaknya itu teman-teman lihat nih kalimat atau kata kunci yang ada di soal. Kata kunci yang di soal itu kan anxiety disorders. Nah, teman-teman perhatikannya itu apa gitu. Yang ada di dekatnya itu kan, yang ada di choice-nya itu kan several physical. Jadi jawabannya itu yang B gitu ya teman-teman. Teman-teman mungkin 3 soal aja dulu, tapi kalau teman-teman pengen aku lanjutin ke soal-soal selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Bahkan aku bikinin videonya di next video. Nah, intinya di soal bahasa Inggris itu banyak itu yang ditanya itu kan topik utama, kemudian meaning itu teman-teman harus hafal vocab, intinya itu adalah vocabulary ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah kesesuaian isi paragraf seperti soal nomor 3. Nah, untuk soal kesesuaian isi paragraf itu biasanya jawabannya di dekat kata kunci yang ada di soal. Jadi teman-teman tinggal cari aja jawabannya di dekat kata kunci yang ada di soal. Nah, kalau untuk menembaknya ya seperti itu, teman-teman tinggal cocokin aja kalimat yang ada di dekat paragraf dengan choice yang ada di soal. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan dari aku mengenai TPS bahasa Inggris ini nggak aku ingatin lagi, ini nggak stuck untuk UTBK aja, ini teman-teman bisa gunakan untuk ujian-ujian seleksi masuk perguruan tinggi lainnya gitu. Nah, oke, mungkin itu dari aku. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. Dadah.